apa kabar semuanya? Balik lagi di YouTube channel Garasi Galaksi bareng gua Adit. Di video kali ini gua mau coba keliling muter-muter naik Wuling REV. Nanti coba kita rasain sensasi berkendaranya seperti apa, kenyamanannya gimana, fitur di dalamnya seperti apa, plus minusnya kayak apa, konsumsi baterainya gimana. Nanti semuanya coba kita ulas, oke? Let's go, kita muter-muter guys, come on. Oh ya sob, selain bentuk Wuling REV yang kita lihat lucu imut-imut, dia juga punya bentuk remote yang lucu juga. Ini kalau dilihat sih kayak kosmetik wanita, kayak bedak. Remote ini juga bisa disetting, jadi bisa disetting otomatis dan manual. Kalau otomatis, teman-teman tinggal ngantongin remote-nya di dalam kantong aja. Itu door lock-nya bisa kebuka secara otomatis kalau teman-teman udah mau buka pintu. Tapi kalau manual, harus pencet dari remote-nya. Let's go. Selamat pagi, gue Amin Hatuna. Wow. Jadi setiap kita masuk, setelah buka pintu itu selalu ditegur sob sama sistemnya. Halo, selamat siang, misalkan Tono Jarwo Susi gitu. Itu langsung ditegur sama dia. Nah, buat nama-nama yang ditegur sama Wuling REV itu bisa disetting di layar monitor sini sob. Jadi misalkan kalian punya nama Pupun Jarwo gitu ya, tinggal disetting aja, tulis namanya Pupun Jarwo. Jadi setiap pagi, setiap siang, sore, malam itu pas buka pintu kalian ditegur, halo selamat pagi Pupun Jarwo gitu. Hal yang simple tapi menyenangkan. Untuk pengaturan nama, kalian tinggal klik pengaturan, lalu ke sistem. Nanti di bawah ada tulisan nama panggilan pemilik mobil Pupun Jarwo. Nah, udah tinggal setting aja. Gampang. Untuk fitur yang tersedia di layar monitor udah lumayan cukup sih sob. Ada pengaturan AC, di sini teman-teman bisa atur modenya, suhunya, lalu ada sirkulasinya. Terus ada pengaturan kontrol kendaraan, ada telepon kalau teman-teman mau connecting ke mobil, lalu ada pusat daya. Nah, pusat daya ini lumayan penting nih sob. Jadi misalkan teman-teman lagi berkendara, lagi ngegas nih misalkan ya, ngegas set aja, terus lepas gas, itu pengaruh ke intensitas pemulihan daya sob. Jadi semakin disetting kuat, seolah-olah saat teman-teman lepas gas itu kayak ada pengereman otomatis sob. Nah, saat pengereman itu dia ada pemulihan dayanya. Jadi kalau misalkan teman-teman terganggu dengan pengereman secara otomatis seperti itu, jadi di settingnya sebaiknya di normal atau lemah. Semakin di normal atau lemah, maka saat lepas gas itu normal tuh sob. Jadi masih lancar jalannya set gitu, seperti tidak ada pengereman secara otomatis. Untuk tampilan di layar tengah bisa kita lihat ada sisa kapasitas baterai di sini 95%, lalu sebelahnya ada range 285 km lagi. Di atasnya ada speedometer, lalu ada odometer 1235 kilo tercantumnya. Lalu ada, di sini ada menu Eco. Jadi dia ada 3 mode, ada Eco, ada normal, ada sport. Kalau Eco itu dia dibatasin speednya kalau nggak salah sekitar 85 km per jam. Lalu normal lebih cepat sedikit. Lalu yang sport itu bisa sampai 106 km per jam. Jadi tergantung teman-teman mau pakai mode yang mana. Kalau mau yang irit, pilihnya ke Eco. Kalau mau yang agak kenceng, pilihnya ke sport. Di bagian setir kita lihat sudah ada airbag. Ini ada pengaturan volume, mode untuk head unit, untuk musik dan radio. Kalau sebelah kiri masih belum diketahui sih fungsinya apa. Mungkin teman-teman bisa komentar di bawah. Lalu di konsol tengah ada pengaturan PRND, jadi model puter gini sob. Lucu sih, menarik. Lalu di sini ada tombol power window sudah otomatis naik turun. Lalu ada ini electronic parking brake, lalu ada auto hold gitu. Jadi udah lumayan cukup sih fiturnya. Untuk tombol central lock ada di sini sob. Lalu di bagian tengah ada pengaturan AC. Ini untuk kipas AC, sirkulasi. Ini apa ya, saya lupa nih. Oh, ini untuk mode AC.
Ini untuk pengaturan eco, normal, dan sport, jadi pengaruh ke maksimum speednya. Ini untuk wiper, ini normal untuk perlampuan ya. Lalu di bawah sini juga ada lagi nih sob. Ini untuk leveling lampu, ini untuk spion. Jadi pengaturan dia belum automatic retract, tapi kacanya udah bisa otomatis kanan kiri atas bawahnya. Oke, let's go. Kita tes bawah jalan. Yang pertama kali dilakukan, injek pedal rem beberapa detik sampai ada tulisan ready di layar monitor depan sob. Ini mobil udah siap kita tes maju mundur. Belum ada kedengeran suara apa-apa, suara mesin juga nggak kedengeran karena memang nggak ada mesinnya. Tapi setelah kita nyalain AC, baru kedengeran ada bunyi sesuatu dari depannya. Itu bunyi kipas AC yang suaranya itu lumayan kenceng banget sob. Jadi memang suara mesinnya nggak ada, tapi gara-gara ada bunyi fan AC, jadi seolah-olah kayak ada mesinnya gitu. Cuman ya masih nggak masalah lah, aman. Let's go, kita tes. Pas banget kita ngetesnya saat cuaca lagi panas-panasnya nih sob. Dalam keadaan cuaca panas, AC kita setting di low, fan-nya di 2 atau 3, cukup kok, dingin. Bantingannya cukup, enak. Jadi memang awal banget kita putusin ngambil mobil Wuling REV karena tadinya di luar ekspektasi sob, kirain mobilnya nggak enak kan dicobain. Tapi setelah ngetes, ngajak seluruh keluarga duduk di belakang, muatan penuh, suspensinya lumayan enak kok. Jadi tidak kayak bajai banget. Bicara soal suspensi, ya Wuling REV ini ternyata punya suspensi yang lumayan enak sob. Jujur awal pertama kali ngeliat Wuling REV dengan bentuk mobil yang kecil begini, meragukan sih ini mobil bakalan enak gitu kan. Tapi pas gue tes ternyata wow, di luar ekspektasi ya, suspensinya nyaman. Jadi cukup banget buat penggunaan harian dalam kota, luar kota juga lumayan kok, enak. Nah buat si jok Wuling REV ini, jujur buat gue sih terlalu kecil ya sob untuk berat badan di atas 75 kg. Pasti ngerasain hal serupa sih, agak kecil karena dia desainnya ramping ya, mengingat mobilnya juga nggak terlalu besar kan, jadi pasti disesuaikan dengan besar si joknya juga. Tapi cukup, kalau dibilang kekecilan banget sih enggak, pas. Jadi buat kita penggunaan harian sih ya masih lumayan lah. Kemarin gue sempat jalan-jalan naik Wuling REV ini bareng keluarga. Jadi di dalam mobil itu ada sekitar 4 orang dewasa sama 1 orang anak. Itu masih muat loh sob. Jadi kelihatan dari tampak luar itu Wuling REV kecil, tapi pas di dalam itu lumayan kita dapat leganya. Cuma emang PR banget masuk penumpang di bagian belakang itu kan harus lewat dari pintu depan. Jadi harus ditarik dulu, mau keluar masuk ya seribet itulah. Seperti halnya mobil-mobil coupe yang cuma 2 pintu, pasti penumpang belakang ribet naik turunnya sob. Jadi sebetulnya aman kalau kita bawa Wuling REV itu untuk kapasitas 5 orang. Tapi tidak disarankan kalau dalam penggunaan jarak yang jauh tanpa istirahat sob, karena pasti badannya pada pegel-pegel. Sebab kita bicara Wuling REV itu jangan pernah ngebahas soal kenyamanan yang terlalu berlebihan ya. Jadi nyamannya cukup, tapi untuk perjalanan panjang, perjalanan jauh, perjalanan lama lumayan pegel sih. Bicara soal kapasitas baterai sob, kebetulan tipe yang kita punya itu yang long range, yang tipe tertinggi. Itu diklaim bisa dapat sekitar 300 km maksimum. Tapi pada kenyataannya selama gua pakai mobil ini sekitar 2 bulan dan sekarang kilometernya udah 1200, itu penggunaan rata-rata harian itu kayaknya nggak sampai deh 300 km. Karena ada banyak faktor yang mempengaruhi itu. Sebab kalau kita pakai mobil itu kan nggak mungkin terus-terusan jalan tanpa ngerem, tanpa berhenti ya sob. Jadi kadang-kadang kita pergi ke suatu tempat, itu di parkiran, kita nunggu, kita nyalain AC gitu ya. Nah, itu yang menyebabkan baterai
mungkin cepat habisnya, jadi nggak sampai 300 km. Nah, kalau gue hitung secara rata-rata penggunaan harian dalam kapasitas baterai yang masih 100%, itu mungkin hanya bisa dapat 240 sampai 250 km ya, maksimal. Jadi untuk maksimal jarak tempuhnya tergantung ke penggunaan kalian sob. Kalau kalian makainya di area komplek, area dalam kota, lalu di parkiran sering nyalain AC, itu di rata-rata maksimal bisa mencapai 220 sampai 250 km dalam keadaan baterai full ya. Tapi kalau misalkan penggunaannya luar kota, jarang banget ngerem-ngerem, jarang banget parkir dalam keadaan AC nyala, itu mungkin bisa lebih dari 300 km jarak tempuhnya. Jadi menyesuaikan dengan penggunaan kalian. Oke, sekarang kita bahas tentang kualitas audionya sob. Kalau ngomongin head unit standar lah, tapi ngomongin kualitas suara atau kualitas speaker kurang sih ya. Bawaan Wuling REV itu menurut gue sih nggak bagus ya. Coba kita dengar. Jadi didengar tuh kayak apa ya, kayak speaker murah gitu sih sob. Jadi sebaiknya kalau teman-teman punya Wuling REV, tinggal di upgrade aja sih speakernya, biar lebih enak lagi didengar, biar lebih manusiawi. Lagunya bagus, tapi suara speakernya nggak banget. Jadi better besok kita ganti speaker sob. Untuk kapasitas bagasi belakang sangat kecil sob. Ya maklum lah ya, karena mobilnya juga kecil, jadi tidak diperuntukkan untuk bawa barang-barang yang berlebihan. Tapi kalau misalkan teman-teman cuman bawa keseharian tuh seperti sepatu, tas, koper kecil, itu masih bisa masuk di bagasi belakang. Dan juga kalau jarang banget bawa penumpang belakang, itu jok belakang itu bisa dilipat biar teman-teman bisa bawa barang lebih banyak lagi sih. Balik lagi kalau kita ngebahas soal irit atau enggaknya mobil ini, jadi Wuling REV tipe long range yang diklaim bisa sampai 250 km sampai 300 km jarak tempuhnya, itu misalkan nih sob, misalkan dalam keadaan 20% baterai itu kita cas sampai 100%, itu cuma makan biaya sekitar 35.000 sampai 40.000. Itu kita bayar listriknya tuh segitu. Tapi kita bisa dapat maksimal 250 sampai 300 km sob. Jadi tergolong irit banget. Itu hitungannya per kWh itu bisa mencapai 1:12, bahkan 1:14. Per kWh itu sekarang berapa ya? Mungkin 1.600 perak ya. Jadi teman-teman ngeluarin biaya 1.600 perak itu bisa dapat sampai 12 km per kWh. Jadi irit banget kan, hampir 1/10 kalau misalkan dibandingin dengan teman-teman pakai bensin. Jadi gue bicara kenapa mobil ini irit, karena udah ada pembuktian sih sob. Selama 2 bulan kita pakai dan kita compare nih, karena sebelum pakai Wuling REV ini buat harian tuh gue pakai Mercy W212 yang E300. Jadi dikalkulasi nih, kita setiap hari sekarang pakai Wuling REV sama waktu itu pakai Mercy, itu selama 1 bulan kita bisa menghemat budget itu 4 juta rupiah sob. Wow, lumayan selisihnya. Jadi banyak banget. Tapi tetap ngomongin kualitas, ngomongin kenyamanan, ya jauh lah ya enakan Mercy kemana-mana. Tapi ngomongin efisiensi buat motor-motor komplek, buat dalam kota, menyenangkan sih pakai Wuling REV ini. Sama ada satu lagi hal yang menyenangkan sob. Jadi saking iritnya ini mobil, kadang-kadang gue sama istri sama anak itu kan suka ngadem di dalam mobil ya. Apalagi anak itu kadang suka tidur di dalam mobil. Nah pakai Wuling REV ini irit banget. Jadi tidur 1 jam 2 jam itu cuman makan sekitar 2-3% baterai aja sob. Jadi lumayan irit. Dan ada satu fitur lagi yang menarik di Wuling REV sob. Nah ini juga salah satu alasan kita kenapa akhirnya beli Wuling REV. Teman-teman bisa denger ini. Halo Wuling. Halo.
Nyalakan radio. Oke, menyalakan radio. Asik ya, buat anak-anak pasti bikin girang banget nih. Halo Wuling. Halo Wuling. Halo. Matikan radio. Matikan radio. Oke, menyalakan radio. Ya namanya juga robot ya sob, kadang-kadang dengernya suka salah. Selain nyalakan matikan radio, ada banyak sekali sob fitur-fitur yang bisa kita suruh nih si Wuling REV untuk ngelakuin itu secara otomatis. Ya salah satunya seperti buka tutup jendela. Jendela pengemudi dalam keadaan tertutup. Iya emang ketutup, kita nggak nyuruh kok. Ya kayak gitu-gitu ya, namanya robot. Dengerin kita ngomong apa juga ikut-ikutan dia ngomong. Lalu bisa juga buat pengaturan AC. Nah, contohnya begini. Halo Wuling. Halo Wuling. Halo. Matikan AC. Maaf, bisa diulang? Dia nggak ngerti. Naikkan suhu AC. Oke, menaikkan suhu 1 level. Nah kayak gitu sob. Jadi kalau lagi mager boleh juga sih kita suruh si Wuling buat ngelakuin itu secara otomatis. Menarik. Untuk pajak tahunannya Wuling REV ini murah banget sob. Sekelas mobil baru cuma sekitar 750.000 per tahun. Itu gokil sih, karena kan kebetulan pemerintah juga mensupport ya untuk warganya pakai kendaraan yang bebas polusi. Jadi pajaknya murah dan harga mobil barunya dapat subsidi sekitar 10% dari harga on the road. Menarik. Oke, untuk keselamatan kita pakai seat belt dulu sob. Let's go, kita tes masuk tol. Ini masih di mode eco, ekonomis. Kecepatan 65, 67, 68. Wih, kayak ada suara pesawat jet gitu. Jadi motor listriknya bunyinya lumayan menarik tuh. Cut gitu. Kecepatan 83, 84. Nah, sudah mencapai batas kecepatan maksimum nih sob. Jadi untuk mode eco dia batas maksimalnya di 84 km per jam. Sekarang kita ubah ke mode normal. Wow, kecepatannya bertambah. Kita lihat maksimal bisa sampai berapa dia. Batas kecepatan adalah 100 km per jam. Oke. Udah dikasih warning sob. Jadi batas kecepatan maksimal itu 100 km per jam. Tapi kalau kita lihat dari odometer, dari speedometer, di mode normal itu bisa sampai 103, 104 km per jam. Kita ubah lagi mode sport. Batas kecepatan adalah 100 km per jam. Oke, selalu diberikan warning sob. Kurang lebih sama, normal sama sport. Kecepatannya beda-beda sedikit. Cuma mungkin sport tarikannya lebih mantap sob. Nah, ini sensasi berkendara Wuling di kecepatan Batas kecepatan adalah 100 km 100. per jam. 100 rasanya itu stabil. Cuma karena kita ada di tol Becakayu, jadi situasi anginnya nggak menentu sob. Jadi mobil itu agak ke bawah angin gitu. Batas Karena kecepatan adalah 80 km per jam. Oke. Karena mobil Wuling kan kecil ya, jadi ada angin yang agak kenceng, itu lumayan tuh ke bawah tuh. Berasa banget ke bawah angin. Sekarang kita dalam posisi berhenti, kita coba tes tarikannya. Seberapa kencang dia mencapai kecepatan 80 km per jam. Oke. 3, 2, 1. 30, 40, 50, 60,
80 aja kita tes. Terlalu cepat banget sih enggak tarikannya, tapi cukup. Untuk tata cara pengecasan gampang banget sob, nggak beda jauh sama kalau kalian ngecas handphone di rumah. Jadi setiap pembelian Wuling REV itu kalian dapat satu buah charger yang bisa kalian pakai di rumah. Itu tinggal dicolok aja, tapi ada minimal wattnya ya. Jadi harus butuh 2200 watt untuk ngecas Wuling REV. Jadi kalau misalkan baterai kalian ada di posisi 20% menuju ke 100%, itu biasanya butuh sekitar 12 jam untuk pengecasan. Itu pakai charger bawaan Wuling ya. Tapi kalau teman-teman mau pakai yang fast charging, itu bisa lebih cepat sob. Mungkin sekitar 2 jam atau 3 jam bisa langsung penuh, tapi harus kita beli secara terpisah. Oke, kita tarik kesimpulan sob. Barusan udah keliling-keliling. Nah, jadi kesimpulannya adalah buat temen-temen yang kepengen nyari mobil yang hemat, Wuling REV ini pilihan yang menarik sih menurut gua. Karena hematnya itu bisa hampir 1/10 dibanding teman-teman keluar biaya untuk beli BBM. Jadi irit banget kan. Ngomongin efisiensi juga, mobil ini dapat banget. Apalagi buat muter-muter komplek, buat antar jemput anak sekolah, untuk pergi ke kantor. Ini lumayan fleksibel sih, enak kok mobilnya. Jadi kayak effortless banget sob. Jadi bener-bener nggak ada capeknya sih naik mobil ini, dan nggak ada pusing-pusingnya karena maintenance-nya sederhana. Tapi kalau kalian butuh mobil yang muatan besar untuk mobil keluarga, atau nyari kenyamanan, atau nyari apa ya, nyari fitur yang komplit segala macam, mungkin Wuling REV nggak masuk kali ya dalam kategori itu. Jadi ya kembali lagi ke pilihan kalian. Butuh yang nyaman banget, butuh yang nggak mau colok-colok listrik, ya pilih mobil lain. Tapi kalau nyari irit, nyari lucu, nyari efisien, nyari nggak puyeng, Wuling REV pilihan yang menarik sob. Jadi untuk pengeluaran biaya di Wuling REV serba hemat banget sih. Mau ngecas, butuh listrik, gratis. Maintenance gak banyak. Paling perawatan cuman ganti oli gardan aja kemarin. Selebihnya gak ada sih sob. Jadi udah bener-bener ngomongin, ibaratnya ngomongin bahan bakar, gratis di Wuling REV. Banyak bengkel-bengkel yang menyediakan pengecasan gratis sob. Mantap. Oke sob, alhamdulillah udah sampai lagi di Garasi Galaksi. Demikian hasil review asal-asalan gua tentang Wuling REV. Udah kita tes juga muter-muter ke dalam area komplek, ke tol Becakayu. Kurang lebih seperti itu sob rasanya. Jadi ini mobil sangat menyenangkan untuk kita beli, untuk kita pakai, dan hemat banget. Karena tanpa mampir ke pom bensin, teman-teman bisa bawa ini mobil. Udah gitu, kalau teman-teman punya rumah yang wattnya terbatas, itu bisa mampir ngecharge di SPKLU terdekat. Bahkan udah banyak sekarang bengkel-bengkel yang menyediakan fasilitas charger secara gratis. Atau kalau bingung lagi, bisa langsung mampir ke Wulingnya karena ngecharge di sana gratis. Bahkan ada beberapa hotel di luar kota itu bisa menyediakan fasilitas charger gratis juga. Jadi kurang apa lagi? Ini hemat banget, nggak perlu isi bensin, kita bisa gas. Oke, thank you ya buat teman-teman yang udah meluangkan waktu mampir ke YouTube channel Garasi Galaksi bareng gua Adit. Thank you. Berikutnya kita akan coba shoot hasil oprek-oprekan Wuling REV. Nanti mungkin akan kita tes ganti velg dan turunin sedikit kali ya, biar lebih manis dan lebih punya karakter. Thank you banget sob, udah nonton. Bye bye.